Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap diberikan kesehatan, bahagia, dan dilancarkan segala urusannya ya. Senang sekali saya Lika bisa menjumpai Anda kembali di talk show podcast Radio Suara Kudus bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Pastinya akan ada banyak sekali topik menarik yang kita ulas, terutama untuk Anda yang mungkin sedang menunggak iuran BPJS. Nah, rehab jawabannya. Ini salah satu program BPJS yang sedang hangat dibicarakan sama Mas Bayu. Untuk mengulas lebih dalam, sudah hadir di studio kita ada Bapak Yeli Herrera selaku staf penagihan. Selamat siang Pak Yeli. Ya, selamat siang Mbak Lika. Apa kabar? Ya, kabar baik Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan perkenalkan diri Pak Yeli. Ya. Perkenalkan, nama saya Yeli Herrera. Saya dari BPJS Kesehatan kantor cabang Kudus. Saya dari bagian PKP, bagian perencanaan, keuangan, dan pemeriksaan. Saya di BPJS Kesehatan kantor cabang Kudus di bagian staf penagihan. Seperti itu Mbak Lika. Sebelum kita ulas ya tentang topik utama ya di siang hari ini, mungkin ya Lika pengen tahu juga nih, dan masyarakat juga pengen tahu ya, jenis-jenis kepesertaan di BPJS Kesehatan Cabang Kudus, karena nanti mungkin akan ada singkatan-singkatan gitu ya, atau mungkin penyebutan yang masih asing di telinga masyarakat. Apakah Mas Bayu, silakan. Ya, baik Mbak Lika ya. Untuk kepesertaan BPJS Kesehatan di sini secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu yang PBI yang pertama, lalu yang kedua adalah non PBI. PBI itu singkatannya penerima bantuan iuran, Mbak. Jadi ada yang penerima bantuan iuran dari pemerintah dan yang non. Nah, nanti yang non ini ada banyak tuh. Ada PPPU atau PPU. Nah, PPPU itu singkatannya pekerja bukan penerima upah. PPPU. Nah, atau lebih dikenal biasanya peserta mandiri. Lalu yang berikutnya adalah PPU. Nah, PPU itu adalah pekerja penerima upah. Nah, pekerja penerima upah itu nanti ada banyak juga, ada badan usaha, ada pemerintah daerah, lalu ada TNI, Polri, pokoknya yang mempunyai pekerja yang menerima upah. Nah, itu untuk yang non PBI. Kalau yang PBI kan nanti dibagi dua. PBI yang penerima bantuan itu nanti dari pemerintah lah. Kalau yang non PBI itu ada yang dibayar sendiri atau yang dibayar komposisi dari pemberi kerja maupun yang pekerja. Itu yang PPU. Kalau PPPU kan dibayar sendiri. Nah, itu yang peserta mandiri. Nah, seperti itu Mbak, secara garis besar aja ya. Oke, baik ya. Jadi mungkin Kang Mas Bayu nggak bingung lagi gitu ya kan, nanti ada istilah PPI, PBPU gitu ya. Baik, kita langsung ke topik kita siang ini, yaitu seputar rehab nih. Sebenarnya program apa nih? Ini program barukah atau sudah lama ada? Sebenarnya program rehab ini sudah di launching di tahun 2022 Mbak. Tetapi seiring berjalannya waktu mengalami pengembangan ya. Ini terakhir di tahun 2025 itu sudah diupdate menjadi new rehab ya. New rehab ada beberapa penyesuaian lah, terutama untuk peserta yang sudah peserta mandiri atau PPPU tadi yang sudah beralih segmen. Nah, maksudnya adalah peserta mandiri yang sekarang saat ini sudah beralih segmen ke perusahaan atau ke PBI atau ke PNS, TNI, Polri atau segmen yang lainnya. Ketika dia masih punya tunggakan zaman dulu ketika masih menjadi peserta mandiri, itu juga bisa ikut program rehab ini gitu. Jadi kalau yang mandiri udah otomatis boleh tuh ikut program ini. Tapi untuk yang alih segmen, yang peserta mandiri yang sudah beralih segmen ke segmen yang lainnya, itu juga sekarang bisa dengan lebih leluasa. Nanti ada banyak pilihan mencicilnya kalau untuk yang alih segmen ini dibandingkan untuk yang murni masih peserta mandiri saat ini. Seperti itu Mbak. Oke, berarti sama ya Pak ya, dengan tahun ini new rehab 2.0 gitu. Penyebutannya sama berarti ya Pak. Berarti ini adalah inovasi dari BPJS Kesehatan ya sebenarnya, untuk mempermudah masyarakat yang masih punya tunggakan untuk bisa tetap mengakses layanan kesehatan walaupun
punya tunggakan begitu Pak ya? Ya betul. Jadi memang tujuannya adalah untuk memberi keringanan dan memberi kemudahan supaya peserta yang masih punya tunggakan mandiri itu bisa mengaktifkan atau mencicil tunggakannya itu gitu, sehingga ketika tunggakan itu tinggi itu tidak langsung gitu disuruh membayar, tapi bisa dicicil seperti itu. Jadi bertahap, rencana pembayaran bertahap, jadi direncanakan pembayarannya bertahap seperti itu. Oke, jadi itu bisa dibilang faktor latar belakang terbentuknya program rehab ini Pak? Iya betul, karena kalau sekaligus ya kemungkinan akan sulit lah untuk mengaktifkan kembali status kepesertaannya ataupun melunasi tunggakannya sekaligus, itu akan sulit. Oke, jadi ketika membayar ataupun menunggak itu berarti langsung dinonaktifkan seperti itu? Iya, 1 bulan aja 1 bulan itu sudah nonaktif di bulan berikutnya. Misal bulan ini Juni ya, Juni tidak ada pembayaran, nanti pertanggal 1 Juli di bulan berikutnya itu sudah nonaktif. Statusnya nanti di aplikasi mobile JKN itu nonaktif karena premi. Untuk mengaktifkan ya harus dilunasi tagihannya, nanti akan langsung aktif. Itu kalau masih yang kecil. Tapi kalau yang sudah 1 tahun, 12 bulan atau 24 bulan, ya itu bisa memanfaatkan program rehab itu. Tapi mungkin ada peserta dari BPJS yang saya nggak tahu nih, saya nunggak atau lupa gitu ya membayar. Itu gimana Pak? Biar ya sebenarnya kalau pemberitahuan itu dari kita itu sudah ada sistemnya ya. Kita WA blast peserta-peserta yang masih mempunyai tunggakan, tunggakan mandiri ini maksud saya ya. Itu kita WA blast, lalu kita ada yang namanya telecollecting ini petugas yang menelpon peserta-peserta yang menunggak tiap hari diteleponin semua gitu. Terus ada yang namanya kader JKN juga Mbak. Kader JKN ini adalah mitra kita, mitra individu. Kita bekerja sama dengan individu tertentu yang sudah kita seleksi. Nah, itu nanti tugasnya menyampaikan tunggakan Mbak ke rumah-rumah, kunjungan ke rumah-rumah. Nah, itu jadi yang sudah beralih segmen pun, yang saat ini sudah bekerja, contoh sudah di perusahaan tapi dia tunggakan mandirinya dulu menjadi peserta mandiri itu belum dilunasi, itu juga nanti akan didatangi juga oleh kader JKN itu, atau ditelepon oleh petugas telecollecting, atau dapat WA blast seperti itu. Banyak nanti pokoknya pemberitahuan dari kita. Baik, jadi tidak perlu khawatir ya kalau lupa ya Pak ya. Selalu diingatkan begitu ya. Baik Mas Bayu. Nah, berikutnya syaratnya apa nih biar bisa ikut program rehab ini? Ya, jadi rehab ini kan ada 2 kategori ya, tadi yang murni memang masih peserta mandiri. Lalu yang berikutnya adalah peserta mandiri yang sudah beralih segmen. Nah, untuk peserta mandiri ini masih murni peserta mandiri sampai saat ini. Itu syarat keikutsertaannya adalah menunggak mulai 3 bulan ke atas, 4 bulan, mulai 4 bulan baru boleh ikut program rehab ini. Sedangkan untuk yang sudah beralih segmen, sudah beralih ke PPU tadi, itu bisa ikut mulai dari menunggak 2 bulan. Nah, asalkan sudah menunggak 2 bulan, itu sudah bisa ikut program rehab ini. Nah, seperti itu Mbak. Ya lumayan ya Pak ya, ada keringanan lah setidaknya ya, tidak langsung kontan gitu ya. Iya betul, kalau betul. Langsung seketika berat. Betul. Nah lanjut lagi, ketika kita sudah ikut nih program rehab gitu ya, tadi ada apa sih keringanan yang bisa diberikan untuk melunasi? Sebenarnya untuk iuran, terutama yang menunggak, itu sudah diatur di Perpres 82 tahun 2018. Itu dinyatakan di situ bahwa BPJS Kesehatan menagih dan mencatat maksimal 24 bulan menunggak. Jadi peserta yang menunggaknya lebih dari 24 bulan itu hanya kita tagih 24 bulan saja. Contoh menunggak 48 bulan itu 4 tahun gitu ya, 4 tahun gitu. Itu kita hanya menagih itu hanya maksimal 24 bulan. Separohnya gitu ya. Ya, 2 tahun. Menunggak 5 tahun pun sama, 2 tahun saja ya kita. Nah, itu sudah keringanan banget lah gitu. Tetapi kalau yang belum 24 bulan ya memang masih berjalan terus. Masih menunggak 1 tahun ya
akan terus berjalan tunggakannya. Tapi kalau yang sudah lebih dari 24 bulan maka akan kita tagih hanya 24 bulan saja sesuai Perpres tadi, Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Masih akan banyak lagi yang akan kita ulas ya bersama Mas Yeli ya, Mas Yeli ya. Baik, pastikan terus bergabung di podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Masih di talk show bersama Radio Suara Kudus dan BPJS Kesehatan Cabang Kudus yang masih banyak sekali akan kita ulas tentang New Rehab 2.0. Masih semangat ya Pak Yeli ya? Masih, Mbak. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah membahas seputar keringanan-keringanan apa aja sih yang kita dapat ketika kita sudah mengikuti program rehab ini gitu ya. Tadi juga Pak Yeli menyebutkan kalau kita semisal sudah aktif nih di segmen lain gitu ya kan, ikut ke pesertaan PPU atau PBI ya atau nah, apakah tagihan ketika kita dulu ikut di segmen mandiri otomatis langsung terhapus gitu atau tetap ada tagihannya, Pak? Ya, jadi untuk peserta yang sudah beralih ke PPU atau PBI dan dulu masih mempunyai tunggakan sebagai peserta mandiri, dulunya mandiri, terus dialihkan ke PPU atau ke PBI atau ke segmen yang lainnya, itu untuk tunggakan yang peserta mandirinya masih akan tetap ditagihkan, Mbak. Jadi tidak bahasanya itu tidak menghapus tagihan yang dulu, itu tetap jadi kewajiban. Tetap ya? Iya, tetap menjadi kewajiban karena dulu masih menjadi peserta mandiri, kecuali memang saat itu sudah dilunasi terus beralih ke segmen PPU atau PBI. Nah itu udah tidak akan berlanjut tagihan mandirinya karena sudah sudah beralih segmen, artinya sudah tidak ada tagihan sebagai peserta mandirinya. Itu kalau sudah dilunasi kan selesai. Tapi kalau belum dilunasi dulu ketika mau dialihkan, ya itu akan menjadi tetap kewajiban, tetap harus dibayarkan. Oke, harus dilunasi terlebih dahulu gitu ya Pak iya, ya. Betul. Baru lanjut ke segmen yang baru begitu. Ya, tapi tetap saat ini tetap bisa lanjut ke segmen yang itu Mbak, PPU atau PBI itu, tapi tunggakan mandirinya akan tetap ditagih seperti itu. Tetap bisa, tetap jalan ininya PPU-nya gitu. Tetap PBI-nya juga jalan. Tapi tunggakan mandirinya akan tetap berlaku gitu, tidak hilang gitu. Baik, seenggaknya adalah keringanan yang diberikan gitu ya Pak ya. Iya, jadi kalau keringanan ya tadi, kalau yang menunggaknya lebih dari 24 bulan ya hanya diminta bayar 24 bulan saja. Misal dia dulu mandirinya sebelum dialihkan ke PPU itu kok 4 tahun atau 48 bulan, yaitu hanya keringanannya 24 bulan itu. Lalu keringanan pembayarannya ya pakai rehab itu.
keringanan untuk membayarnya, bukan keringanan masalah tunggakannya. Untuk membayarnya gitu ya. Mencicilnya, ya. Nah, untuk masyarakat yang mungkin ingin ikut nih Pak, apa saja yang perlu disiapkan? Sebenarnya untuk pendaftaran rehab ini itu ada dua ada dua media ya. Yang pertama melalui aplikasi mobile JKN, Mobile Jaminan Kesehatan Nasional. Itu bisa diinstal di HP masing-masing peserta. Itu nanti langsung mendaftar di aplikasi itu bisa Mbak sendiri. Nah, gitu. Lalu yang kedua datang ke kantor BPJS Kesehatan. Nanti kita yang membantu mendaftarkan gitu. Tapi ya lewat mobil JKN ini memang lebih mudah dan tidak perlu warawiri ke kantor BPJS. Tinggal di rumah install, online login, gitu ya. terus daftar sendiri. Betul, itu, simpel banget, nggak perlu datang ya, langsung ke kantor gitu ya. Baik Pak Yeli, nah kalau kita sudah daftar nih ya, sudah ikut programnya, langsung aktif kah? Atau ada perlu jeda verifikasi terlebih dahulu atau seperti apa? Oke, ini yang penting ya, ini yang harus kita sampaikan berkali-kali bahwa keikutsertaan program rehab ini itu tidak akan langsung aktif kecuali sudah lunas Mbak. Gitu. Ya, jadi kalau misal mau mencicil selama 10 kali gitu ya, 10 bulan, kok baru 5 bulan tunggakannya belum lunas, ya itu kartu belum aktif Mbak. Tetapi jangan khawatir kalau misal memang sewaktu baru 5 bulan tadi kok mau menggunakan, itu bisa diklik pelunasan di aplikasi mobil JKN itu. Nah, itu nanti akan terakumulasi sisa tunggakannya, langsung akan muncul. Jadi bisa diaktifkan ketika diklik pelunasan itu, nanti akan langsung aktif. Meskipun belum selesai nih periodenya, periodenya kan 10 bulan tuh. Baru 5 bulan pengen mengaktifkan, wah saya udah punya uang nih gitu, mau langsung diaktifkan. Bisa ya? Bisa. Seperti itu Mbak. Jadi tetap tidak perlu menyelesaikan sampai periode cicilan itu kalau memang sudah ada uang atau memang membutuhkan pelayanan kesehatan, sudah mau dipakai untuk pelayanan rawat inap atau rawat jalan. Takutnya kan gitu ya Pak. Iya betul, nggak usah khawatir. Jadi tetap memang belum aktif tapi bisa sewaktu-waktu diaktifkan dengan mengklik pelunasan itu, nanti akan sisa tunggakan muncul dan tinggal dibayar saja, nanti akan aktif. Diakumulasi seperti itu ya. Iya betul. Oke, baik. Nah, kalau sudah daftar, sudah tahu nih caranya ya, besaran cicilannya nih yang perlu tahu nih ya. Jadi gini, untuk besaran cicilan ya, kalau ditanya besaran cicilan itu tergantung dari lama nanti memilih jumlah bulan yang akan diangsurnya itu. Jadi contoh kita mau mencicil 10 bulan. Nah, itu ya besaran cicilannya akan dibagi tuh. Akan dibagi. Misal 2 juta terus dicicil 10 kali, berarti kan tiap bulannya 200.000 selama 10 kali kan. Nah, seperti itu Mbak. Dan ini juga penting juga kita sampaikan bahwa untuk lama mencicil atau lama mengangsur itu yang masih menjadi peserta mandiri sampai saat ini itu maksimal setengah dari jumlah bulan menunggaknya Mbak. Nah, misal beliaunya menunggak 12 bulan, itu hanya boleh maksimal mencicil itu 6 kali, setengahnya dari jumlah bulan menunggaknya itu. Nah, misal menunggak 24 bulan atau 2 tahun, ya bisa dicicil maksimal 12 kali, minimal 2 kali. Nah, kalau nggak dimaksimalin juga boleh dicicil. Misal menunggak 2 tahun 24 bulan dicicil hanya 6 kali juga bisa. Nanti secara sistem di aplikasi mobile JKN itu ada simulasinya tuh. Ketika saya milih menunggak 2 tahun terus saya mau mencicil 6 kali, itu per bulannya itu sudah ada keterangan di aplikasi mobile JKN itu. Oh, nantinya aku akan mencicil tiap bulannya segini. Itu sudah diinfokan di awal gitu. Nah, itu jadi besarannya tergantung dari lama mencicilnya atau mengangsurnya itu. Itu untuk yang masih mandiri. Lalu untuk yang sudah beralih segmen, dulu punya tunggakan mandiri PPPU, sekarang beralih segmen, itu untuk lama mencicilnya itu beda perlakuannya dengan yang masih menjadi peserta mandiri. Nah,
Jadi di sini yang sudah beralih segmen itu minimal cicilnya itu 2 kali, lalu paling lama 36 bulan, lebih lama 36 kali. Tetapi ada batas minimalnya. Jadi misal kok menunggaknya kecil ya nggak bisa dicicil sampai 36 kali. Itu minimal 35.000 per orang mencicilnya. Jadi kalau semisal kok dia menunggaknya banyak, dicicil 36 kali mungkin bisa, nanti sistem yang akan menghitung itu. Oh ini bisa dicicil 36 kali atau enggak, itu otomatis nanti gitu ya, mobil JKN-nya itu ya kan. Oh ini Anda tidak bisa karena tidak memenuhi syarat per bulannya, nanti menyicil 35.000. Ada batasnya 35.000. Nah itu udah paling batas minimal ya, minimal. Per bulan itu. Kalau misal kok ternyata kok dihitung 31.000, nah itu nggak bisa. Nah, jadi kalau menunggaknya itu dibagi 36 itu maksimal ya. Kalau semisal kok menunggaknya 24 bulan terus nominalnya berapa dibagi 36 itu bisa. Nah, tapi kalau menunggaknya kecil cuma 1 tahun terus dibagi 36 kali, kemungkinan itu nggak bisa seperti itu. Itu untuk yang beralih segmen. Oke, baik. Baik Mas Bayu, masih banyak yang akan kita ulas ya di segmen berikutnya. Pastikan Anda tetap bergabung di talk show bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung di talk show bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Masih bersama Pak Yeli dan masih seputar program New Rehab 2.0 ya. Masih banyak ya yang akan kita ulas ya Pak Yeli ya. Tadi juga Pak Yeli sempat memberikan keterangan ya Pak ya, kalau simulasinya ada juga nih sebelum kita benar-benar ikut program rehab ini. Prosesnya seperti apa Pak ketika kita masuk atau aplikasi rehab itu lalu? Ya, jadi ketika kita masuk ke aplikasi mobile JKN, Mbak, nanti ada kita masuk mengklik menu New Rehab. Nah, menu New Rehab, nanti di situ ketika kita pertama kali ngeklik, dia akan memberikan info awal bahwa program rehab itu apa gitu. Nah, setelah itu berikutnya nanti akan diinfokan mengenai info tunggakannya. Nah, info tunggakannya itu berapa gitu. Misal menunggak 2 juta atau 3 juta itu diinfokan, ini Anda 3 juta segini. Lalu berikutnya nanti akan ada ini syarat dan ketentuannya. Ada diinfokan bahwa kalau mengikuti rehab gini itu ada nanti syarat ketentuan. Nanti kalau diklik setuju baru nanti diminta untuk memilih jumlah bulan mengangsurnya, berapa kali mau diangsurnya. Nah, setelah diklik lama mengangsurnya, nah itu akan muncul simulasi Mbak. Nah ini yang harus benar-benar diperhatikan supaya nanti ketika mengangsur itu nggak kaget gitu loh. Oh kok segini ya segini ya gitu.
Jadi sudah ada. Misal saya mau mencicil 6 kali lah, selama 1 bulan, selama 6 kali itu nanti akan muncul berapa rupiah sih. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah mengawang-awang, nanti sistem itu akan menghitung secara otomatis. Membagi berapa bulan di angsurnya itu sesuai jumlah menunggaknya, sesuai jumlah nominal menunggaknya, seperti itu Mbak. Oke, jadi ada gambaran lah ya Pak ya. Betul. Setidaknya sebelum fix mantap gitu ya untuk ikut rehab ini. Setelah ada simulasinya baru nanti ini memasukkan PIN mobile JKN. Itu memastikan bahwa ini yang benar ikut itu yang memang yang punya akun gitu, bukan orang lain gitu, harus yang tahu PIN-nya. Setelah tahu simulasinya gini ya setuju, masukkan PIN, oke selesai. Seperti itu. Oke, baik ya. Selama program rehab ini Pak ya, gimana antusias peserta JKN Pak? Ya jadi selama dari 2022 sampai sekarang itu sudah sangat banyak yang menggunakan program ini ya, memanfaatkan program ini, karena program ini sebenarnya sudah sudah lama ditunggu. Pertanyaan dari peserta yang menunggak lama pasti ini bisa dicicil atau enggak. Nah, gitu. Jadi ketika program ini diluncurkan itu sudah banyak yang menggunakan, dan juga banyak yang melunasi di tengah jalan tadi sesuai belum selesai periodenya mencicilnya itu sudah menyelesaikan, itu juga banyak Mbak. Jadi itu juga merupakan sebuah kemudahan lah. Karena gini, ketika orang itu mau mencicil sendiri, saya niat mau melunasi BPJS, tapi dia menggunakan metodenya sendiri, itu kemungkinan nanti akan susah lah, malah nanti pakai kebutuhan ini yang dan lain itu nanti, gitu ya, nggak fokus malah ya. Kalau ini udah pasti nanti akan masuk ke sistem kita gitu, jadi akan mengurangi jumlah total menunggaknya gitu Mbak. Mending memanfaatkan ini aja, rehab aja ya, disimpan di bawah bantal mungkin kan sudah nggak bisa atau di rekening nanti akan kepake lagi buat betul. belanja di e-commerce nanti Mbak. Hilaf nanti ya. Betul. Baik, nah ketika mungkin di suatu kondisi ya Pak ya, ketika mungkin saya sudah ikut program rehab dan saya menunggak kembali, gimana Pak? Iya, jadi pertanyaannya ketika tagihan itu kan sudah dibagi sesuai periodenya ya, misal tadi 1 juta dicicil 5 kali berarti kan 200.000 per bulan. Nah 200.000 per bulan itu kan harus dibayar. Nah ketika nggak dibayar dalam 1 bulan nih, misal 2 bulan awal bayar, terus di bulan ketiga nggak bayar, terus bulan keempat mau bayar. Nah di bulan keempat ini tagihan yang belum terbayarkan di bulan ketiga itu akan terakumulasi di bulan keempat itu. Jadi akan tagihan di bulan keempat itu akan menjadi 400.000. Seperti itu Mbak. Wah, semakin kepikiran nanti ya, makanya jangan sampai lupa membayar tiap bulannya, karena nanti akan terakumulasi, akan jadi semakin banyak nanti, seperti itu Mbak. Tapi nggak ada bunganya ya Pak ya? Nggak ada ya? Nggak ada aman ya, berarti tetap aman. nominalnya tetap segitu ya, walaupun tetap segitu sesuai di awal. Sama sekalian ini Mbak, kita ini kan tadi yang saya jelaskan di awal kan kita menagihkannya kan 24 bulan ya. Nah, jadi kalau ada peserta yang ikut rehab lalu sudah menunggaknya sudah maksimal 24 bulan, itu nggak akan ketambahan iuran bulan berjalan. Beda lagi dengan peserta yang belum 24 bulan. Seperti itu. Jadi contoh dia baru menunggak 12 bulan, 1 tahun gitu ya. Nah, ini nanti akan terakumulasi dengan iuran bulan berjalan, akan tetap ketambahan iuran bulan berjalan gitu ya. Karena kan dia belum sampai 24 bulan tadi, belum maksimal. Nah, jadi misal dia menunggak 12 bulan alias 1 tahun tadi, terus dia mau mengangsur selama mencicil selama 6 bulan, berarti kan nanti akan ketambahan 6 bulan ya. Nah, kata 6 bulan. Nah, 12 bulan ditambah 6 bulan iuran berjalan, jadi total ada 18 bulan. Nah, nanti di sistem di aplikasi mobil JKN itu ketika kita pilih klik 6 bulan itu akan secara otomatis dia akan menambah. Jadi yang semula itu 12 bulan itu menunggak hanya 1 juta,
nanti akan ketambahan yang 6 bulan langsung tadi. 6 bulan tadi gitu Nah, ya. ketika ketambahan yang 6 bulan tadi baru dibagi sama 6 kali sesuai angsurannya. Jadi sudah otomatis akan mengangsur sama iuran bulan berjalannya juga. Jadi ya nanti jangan ini kok tunggakan saya 1 juta terus kok ikut rehab kok malah tambah banyak. Nah, itu betul. karena memang belum 24 bulan menunggaknya. Seperti itu, baru 1 tahun. Nah, gitu. Kalau yang sudah 24 bulan kok menunggaknya 1 juta, ya pasti akan tetap masih 1 juta. Seperti itu Mbak, itu penting sih. Berarti lebih mending seperti itu ya Pak ya. Enggak, jangan, karena akan lebih berat toh. Nanti semakin lama menunggaknya kan kemampuan membayarnya akan lebih berat. Jangan ditunggu sampai 2 tahun, sampai 24 bulan, akan berat. Dan jangan lupa itu ada kena dendanya juga. Oh, ada dendanya. Nah, ini Iya. belum nih. Gimana Ya, Pak ya? kalau peserta menunggak lalu melunasi itu kan akan kena masa denda, Mbak. Masa denda itu maksudnya ketika semisal saya menunggak hari ini melunasi, saya kena masa denda mulai hari ini sampai 45 hari ke depan. 45 hari atau 1,5 bulan ke depan. Itu ketika saya pakai pelayanan rawat inap ya, kalau rawat jalan tidak. Kalau rawat inap di rumah sakit itu nanti akan diberlakukan denda pelayanan. Jadi akan ada biaya tambahan. Ini khusus rawat inap saja selama 45 hari. Tapi kalau sudah lebih dari 45 hari dari tanggal pelunasan sekarang, ya nggak kena denda. Nah itu denda itu juga ketika peserta ikut rehab terus lunas itu juga akan ikut dikenakan denda itu. Seperti itu. Dan denda itu nanti akan berpengaruh juga terhadap besaran nominal dendanya. Karena semakin lama menunggak semakin besar ya. juga dendanya gitu. Jadi jangan sampai menunggaknya lebih banyak juga. Betul. Meskipun ada program rehab ini tapi jangan sampai. Jangan sampai kena baru denda berapa bulan ya. langsung ikut rehab aja, nggak usah nunggu sampai 24 bulan. Tuh kan. Gitu. Betul banget ya. Jadi emang rehab jawabannya gitu ya Pak ya. Baik, kita akan jeda sejenak ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung di talk show bersama Radio Suara Kudus dan BPJS Kesehatan Cabang Kudus ya. Pak Yeli masih seputar New Rehab 2.0 ya. Program ini sebenarnya bisa dibilang hadir untuk masyarakat gitu ya, membayar tunggakan secara cicilan agar lebih ringan. Layaknya pay later gitu ya Pak ya. Betul. Jadi untuk Anda yang menunggak nggak perlu khawatir ya Kak Mas Mbak Yo ya, karena sudah ada program rehab ya. Rencana pembayaran bertahap. Nah, tak terasa Pak Yeli sudah di segmen terakhir nih ya. Mungkin Pak Yeli ingin menghimbau ke peserta JKN atau mungkin ke Kak Mas Mbak Yu?
Ya, Closing statement silahkan. Oke, baik. Jadi untuk peserta yang menunggak ya, yang sudah menunggaknya, terutama yang sudah menunggaknya banyak gitu ya, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah ini segera manfaatkan program rehab, New Rehab 2.0, karena banyak kemudahan di sini. Daftarnya tinggal pakai aplikasi mobile Online bisa, lalu ada kemudahan bisa dicicil berapa kali, kayak gitu. Terus di tengah perjalanan ketika periodenya belum selesai, masa angsurannya kok mau melunasi, bisa langsung diaktifkan. Nah itu banyak kemudahan di sini, karena prinsipnya kita kita pengen semua itu peserta mengaktifkan kepesertaannya, Mbak, kartu JKN-nya, kartu Jaminan Kesehatan Nasional, karena selain menghindari denda, juga ketika sewaktu-waktu kita mau menggunakan, nah ini kartu sudah aktif nih, sudah siap digunakan. Betul. Jadi jangan sampai non aktif gitu ya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah mau menggunakan, sudah rawat inap, terus kita harus mikir biaya untuk bayar tunggakannya, belum lagi bayar dendanya. Nah ini kan istilahnya itu harusnya bisa diantisipasi lah, harusnya bisa diantisipasi dari awal supaya tidak ribet ketika sudah mau menggunakan baru cari-cari uang tunggakannya atau bayar dendanya dan gitu. Jadi segera manfaatkan program rehab, bisa banyak kemudahan dan banyak pilihan untuk menyicil berapa bulan, terus diaktifkan di tengah jalan juga bisa, terus daftarnya juga mudah, bisa ke kantor juga bisa, yang jauh dari kantor BPJS juga bisa melalui aplikasi mobile JKN ya. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Yeli selaku staf penagihan dari BPJS Kesehatan Cabang Kudus ya. Semoga banyak ilmu yang didapatkan di podcast talk show kali ini. Semoga masyarakat juga bisa memanfaatkan program New Rehab 2.0 dari BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Sudah waktunya kita berpisah sama Mas Mbak Ayu. Terima kasih untuk Pak Yeli, sukses selalu dan sehat selalu Pak Yeli. Terima kasih Mbak. Baik, kita pamit undur diri, kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.